lain. Kan? Ya Mas Fauzan nanya, yang mau nanya. Apa ngobrol-ngobrol aja kita. Mungkin kitabnya udah habis. Bab 3, hadis nomor 3. Adin. Ini ada sering muncul nih permasalahan ini antara akikoh dengan kurban, apa yang harus didahulukan. Itu sering muncul di masyarakat, sering nanya itu antara akikoh dengan kurban. Dan apakah Agak panjang nanyanya, biar saya habis ininya. ya. Dan apakah kambing atau hewan yang digunakan untuk akikoh itu syarat-syaratnya sama seperti syarat hewan yang digunakan untuk kurban. Terus juga yang kedua nih pertanyaan. Udah 2, 3 berarti. Oh yang ketiga ya. Misalkan kita akikoh pakai sapi, bolehkah sapi itu mengcover akikoh 7 orang, 7 jiwa, 7 orang. Untuk 7 orang kita pakai satu sapi misalkan biar ringkas. Ya, Ini nggak kertas nih Mas Haji, ini nyalurin pertanyaan jamaah aja sebenarnya. nggak apa-apa. Nagi juga boleh. Jangan kan ngetes. Nagi juga boleh. Mas Haji, akikahnya sapi ya boleh-boleh aja. Laki-laki, kalau anaknya laki-laki nadarnya akikoh sapi. Oke, kita Yang pertama, akikah sama kurban. Mana yang didahulukan? Bisa sama-sama belum semua. Ya sebenarnya nggak perlu ada yang didahulukan atau tidak didahulukan. Nggak itu nggak ada yang prioritas antara satu dengan yang lain kan. Itu kan 2 ibadah yang berbeda. Ini juga kadang-kadang suka kita ini latah dalam hal pemahaman. Karena ujungnya itu sama-sama aplikasinya itu nyembelih hewan. Ya kan gitu. Maka besok pada hari Jumat itu kita ngajinya fikih. Fikihnya fikih udhiyah ya, tentang udhiyah. Kita besok ngobrol banyak lah tentang kurban. Tapi ini udah diawali di sini. Jadi begini, kecenderungan kita itu mau akikah itu kalau pas lebaran haji. Lah itu aja kecenderungannya. Iya kan? Jadi ingat mau akikah, iya. Justru malah mahal. Ya, kita itu ingat mau akikah pas lebaran haji. Pas lebaran haji, Oh iya belum panitia masjid nawarin, Pak mau ngorban nggak? Sudah gitu kan? Pak ngorban ya? Gitu. Waduh, nantilah saya akikah aja, anak saya belum diakikahin. Nah itu suka ininya tuh di situ ininya permasalahan. Sehingga kemudian menimbulkan kesan pertanyaannya, kalau saya ditanyain sama panitia ngorban, panitia ngorban apa enggak? Sedangkan saya belum akikah, mana yang harus saya dahulukan? Padahal tidak perlu dihadapkan pada permasalahan itu. Karena 2 hal yang berbeda. Ngeles. Kurban itu kesunahan yang dianjurkan pada waktu tertentu. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di luar itu nggak ada kurban. Akikah itu kesunahan kalau ada peristiwa kelahiran. Alhamdulillah. Ya. Jadi mau akikah 10 ekor onta dah. Kalau nggak ada bayi yang lahir, ya nggak ada kesunahan akikah, gitu loh. Ya, mau kurban 100 ekor unta dah. Kalau bukan hari raya Idul Fitri dan hari Tasyrik, tidak disebut kurban, gitu loh. Ya gitu ya. Maka kalau menurut jamaahnya tanya, akikah dan kurban itu kedua-duanya didedikasikan sebagai upaya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Peruntukannya lagi-lagi tetap prioritasnya fakir miskin. Akikah ya fakir miskin, kurban juga ya fakir miskin. Oleh karenanya ustadz atau siapa kiai yang kemudian guru-guru ini atau guru-guru ngaji di masjid, selama orang masih punya ghirah untuk sedekah, entah lewat akikah atau lewat kurban, jangan dibatasi. Kalau saya ditanya kurban akikah, ya akikah ya kurban. Wayahnya datang hari raya Idul Adha, ya kurban. Akikah ya pas ada lahir, nanya akikah kapan akikah ada kelahiran ya akikah. Nah pertanyaannya, bagaimana tentang tata cara akikah? Barangkali itu. Kalau
kalau tata cara kurban jelas 10, 11, 12, 13. Kalau tata cara akikah gimana? Kalau tata cara akikah itu kan dia setiap ada peristiwa kelahiran itu dianjurkan atau disunnahkan, ya, bahkan salah satu mazhab mengatakan dia wajib gitu ya, menyembelih hewan kambing ya pada hari ketujuh. Tata caranya gitu, pada hari ketujuh. Kalau belum bisa ketujuh 14, kalau nggak bisa 40, kalau nggak bisa fi ayyi waktin idza wasa'a, di waktu kapanpun ketika dia lapang. Ketika dia lapang dia tetap kena anjuran untuk akikah. Dalam mazhab Syafi'i kan sunnah muakkadah ya. Dia tetap kena anjuran untuk akikah. Cuma memang kadang-kadang kita ini dapat duit buat akikah itu pas dekat hari raya kurban. Benar. Nah, jadi terpaksa milih. Nah, tapi kalau ya, kemudian dihadapkan pada pilihan itu, dihadapkan pada pilihan berkurban atau berakikah, hewan yang cuma satu, pas punya duitnya yo pas hari mendekati hari raya Idul Adha, terus memang ada anak yang belum diakikahi, apa yang sebaiknya kita pilih? Kalau saya lebih menganjurkan, saya loh, silakan aja nanti yang lain atau mungkin saja dengan pendapat ustadz yang lain berbeda dengan pendapat. Saya lebih menganjurkan untuk berkurban. Ya. Karena kalau berkurban, ketika kita lapang untuk melaksanakan ibadah kurban, ya itulah waktunya. Ya kan? Hanya itulah waktunya. Tanggal 8 lapang kita kurban tanggal 10. Tanggal 10 lapang kita kurban tanggal 11 atau 12. Lapangnya tanggal 12, di tanggal 13 masih bisa kurban. Tapi kalau udah lewat itu, mau selapang apapun kita nunggu tahun depan. Benar. Itu bedanya akikah dengan kurban. Kalau saya maka menganjurkannya saya mendahulukan kurban. Sedangkan akikah ya mau kapan aja lapangnya. Ya kan gitu. Loh, kata ulamanya kan gitu. Kapan saja di waktu lain ketika dia lapang. Muharram ada kambing, ya beli kambing, akikahnya di Muharram. Nggak ada Muharram, ya sapa. Waktunya panjang. Gitu kan? Itu kalau saya loh yang mau aja. Akikah itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya, akikah adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Itu hak anak kepada orang tua. Kurban adalah ibadah fardhiyah, ibadah sendiri. Kau kurban, saya kurban, ya kurban saya. Kan gitu. Loh, saya belum akikah, itu kewajiban bapak saya yang akikahkan saya. Iya enggak? Kok saya belum kurban? Bapak belum kurban kok sudah akikah? Bapak belum akikah sudah kurban. Loh, kurbannya kurban saya. Akikah harusnya akikah saya itu bapak saya. Ya gitu kan? Sudut pandangnya kalau memang kewajiban, berarti kan kewajiban orang tua. Nah, iya. Tapi kalau ini terjadi pada orang tua, kalau dilihat sudut pandang waktu, iya sih korban dulu. Ya kan, korban Iya. dulu. Cuman kalau dilihat dari sisi kewajiban dari orang tua, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, ya kewajiban dulu. Oke. Ya itu tadi. Satu, akikah hukumnya fardu kifayah kan? Fardu kifayah kan gitu. Dan dia bisa dilaksanakan kapan? Kapan aja, dari waktu. Iya. Ya misalnya gini, saya dihadapkan pada pilihan akikah atau kurban. Ya. Anak saya belum akikah, saya punya satu ekor kambing gitu. Hanya untuk ekor kambing. Itu kalau saya akikah dulu gitu ya, akikah dulu, maka tahun ini saya tidak kurban sama sekali. Ya kan gitu. Nah, terus kalau saya kurban dulu, tahun ini saya sudah berkurban, meskipun anak saya belum akikah, apa itu namanya? Anjuran untuk akikah itu kan gak lepas dari saya, dan saya bisa laksanakan itu pada masa-masa yang akan datang. Dan tidak menuntut lala yufidut apa namanya? Dia tidak menuntut untuk segera. Akikah itu kan tidak menuntut untuk segera ya. Kalau kalimatnya apa, keterangannya aja tanggal 7, kalau nggak bisa tanggal 14, kalau nggak bisa 40, kalau nggak bisa kapan saja ketika dia lapang. Itu artinya kan tidak menuntut prioritas. Dia tidak menuntut prioritas.
Ya enggak? Ya yang penting akikah. Dia tidak menuntut prioritas. Itu. Apalagi satu lagi? Oh, sapi. Gimana kalau akikahnya sapi? Ah ya. Jadi akikah agak beda dengan kurban dalam hal penyembelihan. Ya. Dia kalau hewan kurban memang ada keterangan riwayatnya dari Nabi, ya. Atau ulama juga menjelaskan 1 ekor sapi, kerbau atau unta itu tuhsab ya, bisa dihitung untuk 7 orang gitu ya. Meskipun saat orang berkurban 1 ekor unta itu tidak perlu dihitung 7 orang gitu ya. Misalnya saya korban 1 ekor unta atau saya korban 1 ekor sapi, ya punya saya semua itu. Tidak harus kemudian saya nyari kawan untuk bantuin saya menjadi 7 gitu, gak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, kalau akikah dia 1 nyawa 1 ekor, kecuali laki-laki gitu ya. Kecuali laki-laki dianjurkan 2 ekor, tapi 1 ekor juga boleh. Nabi malah pernah untuk Hasan dan Husain cuma 1 ekor. Itu ya. Walaupun hadis Nabi untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Dan yang dipotong hewan lehernya ya, bukan ekornya. Nah, takutnya gitu, motong 1 ekor, ekornya yang dipotong gitu. Takutnya aja. Biar bisa dipakai lagi. Iya kan? Itu. Ya, takutnya dari tadi 1 ekor terus, cari ekornya. Besok disembelih cicak ekornya, besok tumbuh lagi kan cicak. Nah, terus maka kalau orang mau akikah mau akikah kambing ya 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing kalau anak laki-laki. Gitu. Kalau misalnya gini, pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya perempuan terus pengen akikahnya 2? Biarin aja. Karena tambah banyak yang dia sedekahkan, tambah banyak juga orang yang akan merasakan manfaat. Ya enggak? Hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa taala insyaallah wallahu alam, kalau yang diterima karena anaknya perempuan itu cuma 1, maka yang satunya menjadi sedekah dia. Kalau dua-duanya dianggap sebagai akikah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharapkan oleh yang nyembelih hewan. Gitu kan? Deal? Ya, agak filosofinya kan begitu. Misalnya, contoh lainnya sebelum mati menjawab kalau akikahnya sapi. Misalnya, zakat. Saya sebagai pegawai itu ada sistem yang motong zakat fitrah saya di kantor. Ya gitu kan ya, motong zakat fitrah saya di kantor. Ada dealnya, ada bilnya. Malah kadang-kadang dipotongnya sebelum masuk karena gajiannya, karena lebarannya Idul Fitri, Ramadannya agak di tengah, awal bulan udah dipotong. Misalnya kan gitu kan, ada yang gitu ya. Belum waktunya zakat fitrah tapi kemudian udah dipotong. Ya tapi nggak apa-apa karena penunaiannya tetap aja dilaksanakannya setelah masuk bulan Ramadan, itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi ada banyak orang, tidak sedikit, yang kemudian dia tidak merasa nyaman dengan sistem potongan itu. Maksudnya saya nggak nyerahin langsung loh zakat itu, kira-kira gitu. Lalu kemudian dia pengen zakat lagi, ya kan gitu. Saya pengen zakat fitrah lagi lah, nyerahkan lagi ke Masjid Fatimah Zahra misalnya. Ya itu jangan dihalangi, nggak usah ditanyain, Bapak kemarin dipotong nggak gajinya, nggak usah, terima aja, ya terima aja. Karena begini, hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata oleh Allah yang diterima itu salah satunya saja, ya, karena yang diterima hanya yang ke Fatimah Zahra, maka yang dipotong itu menjadi sedekah. Dan sedekah itu nilainya lebih tinggi. Karena kalau zakat itu kan kewajiban, ya. Ya, ketika sedekah, ya kualitasnya mesti tambahan, seperti halnya sholat fardu dengan sholat sunnah. Berarti kan lebih hebat nih orang ada tambahan sholat sunnah. Tapi kalau kata Allah, karena kamu niatnya dua-duanya zakat, saya terima dua-duanya sebagai zakat, misalnya begitu. Lah itulah yang diharapkan oleh yang berzakat. Jadi yuk biarin aja, tidak usah diperdebatkan tentang jumlah. Yang nggak boleh, yang boleh diperdebatkan itu kalau dia nggak zakat atau dia nggak jadi akikah, nggak jadi kurban, itu kenapa nggak akikah, itu boleh. Tapi kalau mau nambah, tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, terus akikah dengan 1 ekor sapi boleh apa enggak? Ya. Kemarin sempat ngobrol tuh ya,
di sekian banyak literatur, termasuk kemarin saya buka di Alkitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi gitu ya. Boleh berakikah dengan jenis hewan kurban apapun, dengan jenis hewan ternak apapun. Artinya akikah hewan kurban itu kan hanya kambing, hewan ternak itu kambing, Sapi. dengan segala jenis ya, kambing maksudnya kambing, domba, kibas segala macam itu ya. Terus sapi dan yang semisal dengan itu seperti kerbau dan lain sebagainya, juga onta. Ya kalau begitu, kalau boleh dengan itu berarti akikah dengan sapi juga boleh. Akikah dengan onta juga boleh. Kalau ditanya bagus mana? Kalau saya sih prinsipnya kita calon penerima manfaat, ya bagusnya pakai onta, pakai sapi. Loh iya, wong kita penerima manfaat. Orang ada yang tanya, Ustaz, saya mau akikah, pakai kambing atau pakai sapi? Kalau saya calon penerima manfaat, karena paling kan nanti yang doakan Ustaz Lukman. Yang motong. Ya, yang motong. Ya mesti beseknya lebih banyak. Ya kalau sapi, kebetulan dia nggak doyan kambing misalnya. Sapi aja Ustaz. Pak, sapi aja Pak. Akan semakin banyak. Kalau dengan kambing yang nerima cuma tetangga kiri kanan, kalau dengan sapi sekampung dapat Pak. Ya, gitu kan? Cocok berarti. Ya kita calon penerima manfaat. Tapi kalau kita yang mau akikah, wah Nabi nganjurkannya akikah pakai kambing, itu kambing aja. Nah, kita Untuk di kelaminnya Ustaz. tidak menjadi apa? Nggak ada halangan. Boleh putra, boleh boleh jantan, boleh betina. Walaupun ada katanya jangan yang perempuan, gitu. Jangan yang betina. Jangan yang betina, karena kalau yang betina nanti habis ininya. Ya sama aja, kalau lakinya habis ya nggak bisa nelur juga, nggak bisa juga hamil loh betina juga kan gitu. Artinya ya silakan aja yang mana. Yang bencong juga ada nggak? Standar hewan akikoh apakah sama dengan standar? Sama ya. Akron ya, akronain terus 1 tahun masuk 2 tahun, giginya udah koel, tanduknya udah. So, nanti pas besok ngaji itu nanti kita sampaikan. Ya nggak boleh hewan yang kayak mana, yang matanya pijak, cacatnya apa aja. Gitu. Kan ya kan ada rinciannya dalam fikih kan ada rinciannya. Kalau saya nggak hafal ibaratnya, nggak hafal teksnya gitu. Tapi intinya nggak boleh yang pijak, apalagi yang buta. Yang pijak aja nggak boleh. Lah ya iya. Picaknya separuh, kalau picaknya separuh. Pijak separuh. Kadang-kadang lu ya nggak boleh kan pijak. Kalau buta nggak apa-apa kan. Ya, gitu. Memang aneh itu. Orang Indonesia kayak gitu. Iya gitu. Memang prinsip-prinsip Yahudi itu ke bawah. Bani Israel kan kayak gitu. Disuruh nyembelih sapi aja. Diatur Disuruh nyembelih sapi aja susah banget. Padahal mah kalau waktu itu nggak banyak tanya ya. Nggak banyak tanya. Itu apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tok. Ada sapi sembelih aja. Wong suruhnya cuma sapi. Lo dasar males banyak tanya. Sapinya yang kayak mana? La faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Nanya lagi, warnanya yang kayak mana? Emang dasar ya. Sofra ufaqi wala muhatu surun nazir. Terus yang kayak mana lagi? Ampun, la darul tusiru adu atas hars musalamatul la syiyata fiha. Ya. Enggak perawan, enggak janda. Apa enggak perawan, enggak janda? Kayak mana nyari sapi enggak perawan, enggak janda? Ya la faridun wala bikrun. Gitu kan ya? Bukan biker, enggak perawan, enggak janda. Maksudnya gini, belum pernah nelor sama jantannya gitu. Ya makanya gitulah ya. Enggak, ya bingung juga lah saya bingung nyari ya. Tapi dapat aja ya. Ya dapat aja si orang Bani Israil tuh dapat aja. Sapi itu dapat aja. Nanya warnanya apa? Warnanya kuning. Kebetulan misalnya dapat lagi. Kuningnya juga bukan sekedar kuning. Kuning yang faqiul launuha tasurrun nazirin. Yang orang kalau ngelihat langsung apa itu namanya? Ikut seneng. Ini ya. Makanya kemudian dimaknai sapi kuning keemasan gitu ya. Karena kan biasanya kita kan kalau sama yang warnanya emas rada ya gitu kan. Terus masih nanya lagi, yang kayak mana lagi coba? Kalau masih ada lagi yang Allah suruh. Yang nggak pernah dipakai ngebajak, belum pernah diperak susunya,
untungnya dapat. Udah disembelih. Itu cuma mau diambil dipakai buat mukul ke bayi itu supaya bayinya bisa ngomong. Karena ada kasus pembunuhan kasus ada bayi, ini bapaknya siapa kan gitu ya. Ditanya bapaknya siapa, tanya aja sama bayinya. Nanti pakainya itu di Al-Baqarah 64 sampai dan seterusnya. Ya memang dasar. Padahal Quran ngajarkan ya la tas'alu an asya'a itu bedalakum tasukum. Kalau jangan bertanya tentang sesuatu yang kemudian ketika kamu mendapat jawaban tentang itu malah nanti nyulitkan. Mahasiswa sekarang doyannya gitu Pak. Mahasiswa sekarang Referensinya berapa? Bikin makalah. Ini makalahnya ini. Nanti nanya, Pak, referensinya minimal berapa? 10. Ya kan akhirnya kan nyulitin. Padahal Bapak gak ngomong referensi kan gitu ya. Bikin aja referensinya 1 atau 2 cukup. Ini referensinya dikit. Loh Bapak gak ngomong kok. Ya kan gitu aja. Lalu dia ditanya, referensi berapa? 10. Waduh, Pak banyak amat. Lah ngapa nanya kamu? Suka gitu. Lah kamu nanya, tak kasih tahu. Saya sama anak-anak tuh suka kasih duit 10.000 teh beli uduk. Berapa bungkus Bi? 2 truk beli. Ya udah sedapatnya aja itu. Ya beli 18 bungkus. Ya gak dapat Bi. Lah kamu di bawah 10.000 kok nanya dapat berapa bungkus? Ya paling dapat 1 bungkus kan? Ya nasi uduk malah nyulitin. Dan masih banyak. Pak nanti kayak mana ya Pak daringnya? Ada, udah aja sih nggak bisa mah, nggak usah beli kuota ya. Susah amat. Udah nanya susah, Pak tempat saya ini sinyalnya susah. Ngapain kamu nanya? Kalau cuma mau bilang sinyalnya susah, izin aja Pak. Saya rada telat ngasihnya cukup. Ini, wah ini saya harusnya ke gunung ini. Ya udah sih, nggak kuliah nggak apa-apa. Suka gitu. Padahal itu nyulit. Ya nggak usah. Apa namanya, kalau yang bakalannya nyulitan nggak usah ditanya ya, kayak Gus ngapain ditanya, pokoknya harus sapi ayo ribet kan? Ribet kan, tapi untungnya saya kan nggak harus sapi. Kalau nazar harus ditunaikan. Kalau nazarnya sapi ya harus sapi. Dan orang yang bernazar tidak boleh makan daging hewan yang dia nazar. Misalnya Ustaz Tamrin tes PNS, terus kata dia gini, nanti kalau saya terima PNS maka gaji pertama saya akan saya serahkan ke panitia kurban untuk kurban tahun ini. Kata dia gitu. Tetap terima PNS, dia harus tunaikan tuh, jadi wajib. Nah, begitu disembelih hewan kurbannya, ya dia tidak boleh makan daging kambing yang menjadi nazar. Tapi daging sapi boleh. Kan nazarnya kan kambing. Pak ini hewan kurban kambing saya. Nanti kuponnya punya saya waktu nuker kasihnya sapi ya Pak. Tanya dulu. Ini kambing apa? Kalau kambing khawatir kambing saya tercampur. Kalau sapi jelas bukan punya saya. Ya kan gitu. Ya nggak boleh tuh hewannya sendiri loh yang nggak boleh. Seperti misalnya saya sepakat. Al-Mumtaz itu sedang sepakat. Nah, saya akikah misalnya. Saya bernazar nanti kalau ini akikahnya ini. Maka ya tentu tidak boleh makan dagingnya itu tentu yang bernazar ya. Meskipun ada kakeknya anak saya misalnya, ya tentu yang nggak boleh makan ya saya bapaknya selaku yang bernazar. Karena dia juga dipaksa makan nggak bisa, wong baru lahir. Sekiranya dibolehin ya nggak bisa, wong baru lahir masa mau dikasih daging. Tadi yang tukar tadi Ustaz. Tukar apa? Yang dia nazarnya kambing, tapi dia makannya sapi boleh. Boleh. Itu siasat atau akal-akalan Ustaz? Ya enggak, yang nggak akal-akalan. Ya bang, yang nggak boleh dimakan tuh lafaz redaksinya gini. Yang orang bernazar tidak boleh makan, ya apa? Tidak boleh makan daging hewan kurbannya, kan begitu? Ya ada makan daging hewan kurban dia. Sekiranya begini, sekiranya saya tidak nazar,
kira-kira waktu saya nggak nazar, tahun ini saya makan daging nggak? Makan. Kan tetap makan daging, dapat kupon. Iya. Saya nggak nazar, atau saya nazar tapi nggak tercapai, terus saya nggak kurban, dapat daging nggak saya? Dapat uang saya jamaah masjid, gitu kan? Iya. Tetap dapat kan? Saya nazar, ya yang saya dapat ini bukan karena nazar saya, yang saya makan itu ya memang jatah saya sebagai masyarakat. Jadi bukan akal-akalan. Ya walaupun saya ini pengen makan daging juga kan, ya Ustaz Tamina sebenarnya pengen makan daging gitu. Tapi ada daging yang nggak boleh dia makan, kambing. Makan daging kambing juga boleh asal dia yakin bukan daging kambing dia itu. Cuma kayak mana milihnya? Kambing semua. Ya kan kambing dijadiin satu. Nah itu maksudnya. Ya apa-apa. Untuk antisipasi sapi aja. Ya minta sapi aja. Sapi aja masak. Ya kadang-kadang kan ya perlu juga kayak gitu. Sekali-sekali ya perlu juga. Kamu setahun sekali aja kok ngorbannya. Nazarnya juga jangan-jangan setahun sekali. Apa ya ada orang terima PNS 2 kali? Kan tadi nazarnya PNS. Iya kan? Tapi kalau bapak nggak mau ya udah nggak usah terima daging. Kalau dikasih nazar, terus kemudian dikasih, walaupun sapi, oh saya nggak mau karena saya nazar, kasih saya dan itu. Enak saya. Makan. Dikiranya nggak mau saya. Nggak apa-apa. Walaupun ini, saya takut tercampur. Iya udah sini patah-patahan sudah. Sama kayak orang itu, apa itu ini besek? Nggak ada zaman Nabi beseknya. Sini mana saya makan beseknya? Mana? Ih, katanya habis tahlilan. Nah inilah. Padahal tadi udah dipesenin. Beseknya. Beseknya isinya. Itu tadi Ya. yang tadi sempat disinggung apa bencong apa? Sapi bencong. Bencong. Ya itu yang saya tanya, ada nggak sapi bencong? Ada. Hah? Kalau yang ngangon bencong juga. Kalau sapi gimana bunyinya? Eong, gitu. Pasti gitu bunyinya. Ngembeknya juga beda kali bunyinya. Embe, dia nggak embe, gitu kan? Kali bencong. Kalau bencong saya, ya kalau hewan saya nggak ngerti ya. Kalau orang kan ada khunsan, tapi Ada kan yang di Kediri itu. nah itu bukan bencong. Bencong. Ya tetap laki kan berarti. Ya, tapi Nah. itu bisa. Boleh. Nanti kalau ngaji kita Bisa ya. bisa. Di apa? Enggak cacat. Karena kan kebiri itu hanya memutus jalur testis supaya dia tidak terus. Yang bisa bedain kambing bencong itu Yuyu Hamdan itu yang sampai Pak Haji itu buka Google, saya megang HP buka Google, emang ada tak kambing bencong? Ya itu kebiri namanya ya, hewan ya di kebiri. Ya, di kebiri dipotong testisnya ya supaya menghentikan ini ya apa namanya menghentikan produksi. Gitu. Takut kalau dia usianya udah tua, kalau terus berproduksi nggak kuat malah sakit malah mati kan gitu. Kemudian itu boleh ya dalam kitab fikih boleh dan tidak termasuk dalam kategori hewan cacat. Gitu nggak apa-apa. Karena saya dulu waktu Terus siapa? masih anak-anak dulu, ayah saya sering berdiri kambing di Kediri supaya maksudnya biar Lebih gede badannya. Iya. berdiri. kalau korban itu memang harus Nggak disimpan aja pertanyaannya untuk besok pas waktu ngaji fikih. Ini kayaknya nanya sekarang biar besok nggak hadir. Besok aja udah. Apa coba apa? Saya takut nggak bisa tidur. di sana. Udah buat besok. Ya saya walaupun nggak ada tetap nggak bisa tidur minumnya kopi. Kumpalan ya. Ya kita ngajinya tentang bunil Islam wala khamsin, tapi ngajinya tentang kurban ya nggak apa-apa. 9:30, bagaimana? Oke. Dah cukup. Nanti kita sambung lagi obrolan kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi prinsipnya saya welcome saja. Kalau misalnya kemudian nanti ada beberapa hal yang perlu diskusi, kita perlu obrolin. Bukan ngajarin, bukan ngasih tahu gitu, bukan. Ya sama-sama aja kalau ada yang kurang pas ya dikoreksi. Mau marah-marah juga boleh sama saya, santai aja. Terus kesimpulan dari hadis yang kita baca itu tadi ya. Dan saya kira 3 hadis dari 3 hadis yang sudah kita
bahas khususnya kepada dede yang santri nih, paling tidak 3 hadis ini apalah gitu ya. Ya kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu kan apa gitu, gampang sambil dihafal ya, sambil dihafal supaya nanti kalau kita hafal 40-an hadis ya insya Allah dibangkitkan bersama ulama ya, gitu aja. Ini kan gampang. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Udah. Rawahul apa lah insyaallah. Yang kesananya lebih pendek-pendek lagi nanti. Ya. Ada aja la taghdab, la taghdab, la taghdab. Walakal jannah. Nah, gitu doang. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Gitu doang. Kesana yang kesini hadisnya lebih pendek-pendek. Lebih pendek lagi. Kalau yang ini udah terbiasa ngapal yang rada panjang, ya insya Allah yang lebih pendek-pendek lebih gampang kan? Deal? Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.